مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa aada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca nazomanya terlebih dahulu. Kita mulai dari bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhum lamdun mufidun musnadu wal kilmatu lamdun mufidun mufradu lismin wa fi'lin thumma harfi tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim wal qawlu lafzun qan afanda mutlaqan kakum wa qan wa inna zaidan irtaqa fal ismu bitan wini wal khabdi urif wa harfi khabdin wa bilamin wa alif wal fi'lu ma'rufun biqan wa sini wa ta'itanisin ma'a taskini wa tafa'alta mutlaqan kanjitali wal nuni wal yafif alan nawaf'ali wal harfu lam yasluh lahu alama illa intifa qambulihil alama i'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdhan li'amilin ulim aksamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadhan jazmun wa jar wa kullu ghairal jazmi fil asma yaqam wa kulluha fil fi'li wal khamdum tana wa sairul asma'i haitsu la shiba qarrabaha minal hurufi muraba wa ghairadil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad qala. Kita ganti lagu ya. Li raf'i minha dhammatun wawun alif kadzaka nunun sa
sabitun lamun hadif fadhammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'nisin ka muslimatin wa kulli fi'lin rambin kayati wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kasalikhunahum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wahyallati ta'ti alal wilai ambun ahun hamun wa fuwadhu jaram kullu mudhafan mufradan mukabbara wa fil musannana zaidanil alif wan nunnu fil mudhari'il ladhi urif biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina halim washtaharat bil khamsatil af'ali linnasbi khamsun wa ya fathatun alif kasrun wa ya'un thumma nunun tanhadhif. Cukup. Saya ingin mengulangi materi yang kemarin. Yang kemarin kita bahas yaitu tentang kalam dan kalimat. Apakah sampean masih ingat? Oke, mari kita replay sedikit lagi. Artinya kita ulangi lagi. Kita ulangi sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam itu apa? Kalam itu apa? Yaitu lafdun mufidun musnadu. Lafdun mufidun musnadu. Jadi kalam itu adalah lafdun mufidun musnadu, yaitu berupa lafaz mufidun yang berfaedah atau bisa difahami. Bisa difahami musnadu. Musnad itu tersusun dari satu kata dengan kata yang lain, ya. Jadi isnad atau musnad itu menggabungkan suatu kata dengan kata yang lain dengan maksud bisa dimengerti. Yaitu tersusunlah cara gampangnya, yaitu tersusun. Ini kalau lafaz, ini kalau kalam. Contoh kalam seperti saya makan roti. Anna akulu arruza. Ya. Anna akulu arruza. Saya makan nasi, ini dikatakan kalam. Kenapa? Karena tersusun. Anna akulu arruza. Lafaz anak akulu aruzai ini dikatakan kalam yaitu karena tersusun. Kemudian kalau kalimat kalam yaitu kalimat al-lafdu al-mufidu al-mufradu.
al-lafdhu al-mufidu al-mufradu. Itu sebuah lafaz al-mufidu yang bisa difahami atau berfaedah, al-mufidu yang berfaedah atau bisa difahami, al-mufradu yang sendiri. Contoh kemarin seperti babun, pintu, misbahun, lampu, misbahun, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang belum kita terjemahkan yaitu ismin wa fi'lin summa harfi tanqasim wa hadhihi salasuha yal kalim. Kemarin kalimat terbagi menjadi 3 yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Kemudian terjemahnya selanjutnya yaitu terjemahnya wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Berkumpulnya 3 kalimat, terjemahnya berkumpulnya 3 kalimat disebut kalim. Berkumpulnya 3 kalimat disebut dengan kalim. Jadi wahadhihi salasuha yal kalim, yaitu berkumpulnya 3 kalimat itu disebut kalim, dalam kurung tidak harus berfaedah. Tidak harus berfaedah. Ini namanya kalim. Jadi isim, fi'il, dan huruf ketika berkumpul itu namanya adalah kalim. Dalam kurung tidak harus berkalimat. Oke, sampai tulis dulu. Oke, kalau sudah, wal qaulu lafdun qad afada mutlaqa kakum waqat wa inna zaidan nirtaqa. Saya tulis awalnya saja, nanti saya melanjutkan dulu ya. Wal qaulu, terjemahnya wal qaulu. Wal qaulu lafdun. Ila akhirih. Wal qaulu lafdun ila akhirih. Sama tulis. Oke. Wal qaulu lafdun qad afada mutlaqa kakum waqat wa inna zaidan nirtaqa. Terjemahnya, qaul ialah lafaz yang berfaedah secara mutlak. Qaul ialah lafaz yang berfaedah secara mutlak.
secara mutlak. Qaul ialah lafaz yang berfaedah secara mutlak. Qaul itu apa? Qaul itu adalah perkataan atau ucapan, ya. Jadi qaul itu perkataan atau ucapan. Jadi kalimat itu juga bisa dikatakan dengan qaul, ya. Karena qaul itu ya ucapan. Contoh seperti dalam kitab fikih Islam itu seperti wasiwaku, ya. Misalkan saja. Contoh wasiwaku. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku mustahabun. Mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'daz zawali. Illa ba'daz zawali. Illa ba'daz zawali. Lis-shaimi wa huwa lis-shaimi dan seterusnya. Jadi seperti wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'daz zawali lis-shaimi. Jadi semuanya ini juga dikatakan qaul, yaitu sebuah ucapan walaupun tidak, ya, yaitu ucapan lafaz yang berfaedah secara mutlak. Dan dan redaksi yang lainnya. Selanjutnya wal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Oke, yang atas saya hapus dulu. Ini sudah yang kita mengulangi dari bab yang kemarin ini. Sekarang fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Wal ismu bit tanwini Oke, satu nadom. Zaman terus dulu nadomannya. Wal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Oke, kalau sudah ini kaul saya hapus ya. Wal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Alam tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. Jadi terjemahnya tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. Nama tulis. Tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. Tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. Alamatul ismi. Alamatul ismi yang pertama tanwin. Tanwin. 2 yaitu dibaca jer. Khafat atau jer. Yang ketiga dukhulu harfi jarin.
Dukhulu harfi jarin. Dukhulu harfi jarin. Yang keempat, dukhulul al, masuknya al. Dukhulul al. Yang pertama, ala tanda-tanda kalimat isim atau alamatil ismi, tanda-tanda kalimat isim. Yang pertama tanwin, dua khafat atau jar, yang ketiga dukhulu harfi jarin, yang keempat dukhulul al atau al alifu wal lamu. Oke, mari habis ini kita kasih contoh bareng-bareng ya. Yaitu tanda-tanda kalimat alamatul ismi, tanda-tanda kalimat isim. Yang pertama adalah tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin yaitu harokat ya, fathaten, kasroten atau dhomaten. Ini namanya adalah tanwin. Kita contoh seperti lafadz kitabun. Kitabun, kitabun, tanwin. Babun, pintu. Babun, pintu. Misbahun, lampu. Ya. Jadi tanwin yaitu fathaten, kasroten, dan dhomaten. Seperti contoh kitabun, babun, misbahun. Lafadz kitabun ini dikatakan kalimat isim yaitu karena alamat irobnya yaitu berupa tanwin. Dan juga babun ini dikatakan kalimat isim karena apa? Karena harokat belakangnya ini bertanwin. Kemudian lafadz misbahun, ya, lafadz misbahun ini dikatakan kalimat isim karena harokat belakangnya ini bertanwin. Ini kalau beri'rob rofa. Dan nanti kalau beri'rob nasab, ya kita tinggal kitaban, baban, misbahan. Ketika beri'rob jar, misbahin, babin, kitabin, babin atau misbahin. Ini kalau beri'rob jar. Kemudian yang kedua adalah khafat. Yang kedua adalah khafat. Khafat itu kasroh ini menurut ulama Kufah ya. Kalau ulama Kufah itu kalau nek ngaran itu khafat kasroh. Kemudian kalau jar itu menurut ulama Basroh. Contoh yang kedua yaitu dibaca jar. Ya, jadi istilah khafat atau jar itu sama, yaitu artinya adalah kasroh. Hanya saja kalau ulama Kufah itu mengatakan khafat, sedangkan kalau ulama Basroh itu mengatakan jar. Hanya beda istilah saja. Contoh seperti contoh babul masjidi wasiun. Babul masjidi wasiun. Babul masjidi wasiun. Jadi lafaz ya, contoh babul masjidi wasiun. Jadi lafaz al masjidi ini dibaca jar ya. Lafaz al masjid ini kalimat isim karena dibaca jar. Kemudian dukhulu harfi jarin, yaitu kemasukan huruf jar. Ana adhabu ilal madrasati. Ana
adhabu ana adhabu ilal madrasati. Madrasati. Saya pergi ke sekolah. Lafaz al-madrasati ini dibaca jar yaitu karena kemasukan huruf jar yang berupa ila. Sedangkan huruf jar itu ada banyak. Mungkin ada yang sudah hafal yaitu min ila an ala ruba fil kafi wal lami wal ba wa hurufil qasami al wawu wal ba'u wat ta'u. Itu huruf jar itu banyak ya, yaitu dukhul harfi jarin. Ana adhabu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Lafaz al madrasati ini dibaca jar atau dibaca kasroh karena kemasukan huruf jar. Sedangkan yang atas ini babul masjidin dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Yang keempat yaitu dukhulul al alifu wal lam, yaitu dimasuki al. Seperti lafaz ar-rajulu. Ar-rajulu. Lafaz ar-rajulin dikatakan kalimat isim karena kemasukan al. Kemudian al-kursiyu. Al-kursiyu. Itu sebuah kursi. Lafaz al-kursiyu ini dikatakan kalimat isim karena juga kemasukan al dan seterusnya. Oke, sama tulis dulu. Tidak kelihatan ya. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta itanisin ma'at taskini wa ta fa'alta mutlaqan kajitali wal nuni wal yafif alanna waf'ali. Ini langsung dua nadham menjadi satu. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini. Wal fi'lu ma'rufun wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta itanisin ma'at taskini wa ta fa'alta Nadomannya sama tulis ya, yaitu dua nadom. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta itanisin ma'at taskini sama wa ta fa'alta mutlaqan kajitali wan nuni wal yafif alanna waf'ali. Oke, kalau sudah ini saya hapus. Oke, saya hapus pelan-pelan.
terjemahnya saya terjemahkan dan saya baca pelan-pelan ya, tolong sampean catat. Wal fi'lu ma'rufun biqat wasini wa ta itanisin ma'at taskini wa ta fa'alta mutlaqan kajitali wan nuni wal yafif alanna waf'ali. Tanda-tanda kalimat fi'il yaitu tanda-tanda kalimat fi'il yaitu bisa menerima qad. Tanda-tanda kalimat fi'il yaitu bisa menerima qad. Ini saya hapus. Tanda-tanda kalimat fi'il yaitu bisa menerima qad. Koma. Sin. Terus saufa. Qad sin saufa. Tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah. Oke. Kurang jelas ini. Tak taknis sakinah. Terus tak fa'il secara mutlak. Tak fa'il secara mutlak. Tak fa'il secara mutlak. Nun taukid khafifah saqilah. Nun taukid. Nun taukid. Nun taukid saqilah. Atau khafifah. Dan yang terakhir ya muannas mukhatabah. Jadi tanda-tanda kalimat fi'il yaitu bisa menerima qad, sin, saufa, tak taknis sakinah, tak fa'il secara mutlak, nun taukid khafifah atau sakilah, dan yang terakhir ya muannas mukhatabah. Silakan sampean tulis dulu. Di sini saya buatkan skema lagi. Alamatul fi'li, tanda-tanda kalimat fi'il. Alamatul fi'li. Kalau sudah, ini saya hapus. Dan nanti bisa dilihat di skema saja, tidak apa-apa. Contoh yang pertama adalah qad. Yang kedua, sin atau saufa. Sin atau saufa.
sin atau saufa. Yang ketiga, tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah. Tak taknis. Tak taknis sakinah. Yang keempat, ta'ul fa'il mutlaqon. Ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il mutlaqon. Yang kelima, nunun taukid. Nunun taukid. Nunun taukid. Yang ke satu qad, dua sin, tiga tak taknis sakinah, tiga tak taknis sakinah, empat tak fa'il mutlaqon, lima nun taukid, enam ya muannas mukhatabah. Yaul muannas. Yaul muannas al mukhatabah. Alamatul fi'li yang pertama qad, dua sin atau saufa, tiga tak taknis sakinah, empat tak fa'il mutlak, nomor lima nun taukid, yang kelima ya muannas mukhatabah. Oke, habis ini saya contoh Zaidun qad yaqumu atau Muhammad Khalidun qad yaqumu. Contohnya Khalidun qad yaqumu. Khalidun qad yaqumu atau qad qamatis sholati. Bisa. Atau qad qamatis sholati. Qad qamatis sholati. Qad qamatis sholati sin saufa. Sayaqulu. Contoh sayaqulu. Atau kalla saufa ta'lamuna. Kalla saufa. Kalla saufa ta'lamuna. Ta'lamuna. Tak taknis, contoh yang tak taknis sakinah, qamat hindun. Qamat hindun. Qamat hindun atau duribat Zainab. Duribat hindun. Duribat hindun. Yang tak fa'il mutlakon fa'alta fa'alti fa'altu. Fa'alta fa'alti dan fa'altu. Contoh yang nun taukid, if'alanna. 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 Kalau bertasdid ini nun taukid khafifah, dan yang nun taukid sakilah yaf'alan.
yaf'alan. Dan yang terakhir ya mu'annas mukhatabah if'ili ya Hindu. If'ili ya Hindu. If'ili ya Hindu. Nah, sekarang sama tulis saja dulu, habis ini saya terangkan. Jadi alamatul, jadi dari nadam wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta itanisin ma atas kini wa ta fa'alta mutlaqan kajitali wal nuni wal yafif alanna waf'ali. Terjemahnya tadi tanda-tanda kalimat fi'il yaitu bisa menerima qad, sin, saufa, tak ta'nis sakinah, tak fa'il secara mutlak, nun taukid khafifah atau dan sakilah, dan ya muannas mukhatabah. Yang pertama alamatul fi'li, yaitu tanda-tanda kalimat fi'il. Yang pertama yaitu dimasuki huruf qad. Contoh Khalidun qad yakumu. Ya, Khalidun qad yakumu. Jadi Khalidun utawi Khalid iku qad yakumu. Khalidun utawi Khalid iku qad yakumu kadang-kadang berdiri. Ingat lafadz qad itu dan setelahnya, kalau Khalidun utawi Khalid iku qad yakumu kadang-kadang berdiri. Khalid itu kadang-kadang berdiri. Ingat ketika fi'il mudhari dan sebelum apabila qad itu dan setelahnya qad itu berupa fi'il mudhari, maka berarti kadang-kadang ya. Kalau dan jika masuk pada fi'il madhi bermakna sesungguhnya. Jadi Khalidun utawi Khalid iku qad yakumu kadang-kadang berdiri. Khalid itu kadang-kadang berdiri. Contoh qad qamatis sholati. Lafaz qad qamatis ini dikatakan kalimat fi'il karena kemasukan huruf qad. Yang kedua sin atau saufa. Sayaqulu as-sufaut itu ada di pada juz berapa? Juz 2 ya. Kemudian kalla saufa ta'lamuna. Lafaz ta'lamuna dimasuki saufa, maka ta'lamuna ini adalah kalimat fi'il. Kemudian yang ketiga tak ta'nis sakinah. Yaitu contoh seperti lafaz qomat hindun. Qomat wis ngadeg sapa hindun, Mbak Hindun. Yaitu lafaz qomat ini dikatakan tak ta'nis sakinah, yaitu yang menunjukkan arti perempuan. Contoh yang kedua, duribat hindun, duribat dipukul sapa hindun, Mbak Hindun. Yang keempat, tak fa'il. Batawat fa'alta, fa'alti, fa'altu. Fa'alta wis agawe sapa sira lan siji, fa'alti wis agawe sapa sira siji, fa'altu wis agawe sapa ingsun. Jadi lafaz fa'alta, fa'alti dan fa'altu ini dikatakan tak fa'il karena pada lafaz fa'ala ini ada taknya, yaitu namanya adalah tak fa'il, yaitu menyimpan fa'il. Yang kelima yaitu nun taukid. Nun taukid ada dua, yaitu nun taukid sakilah dan nun taukid khafi dan nun taukid khafifah. Contoh if'alanna. Lafaz if'alanna ini dikatakan nun taukid karena ada nun yang bertasdid ya. Karena bertasdid ini namanya adalah nun taukid sakilah, sedangkan kalau yaf'alan dan yang bersukun namanya adalah nun taukid khafifah. Dan yang terakhir yaitu ya muannas mukhatabah. Contoh if'ili ya Hindu, bekerjalah kamu wahai Hindun. Oke, sama tulis dulu. Yang terakhir yaitu nadham yang terakhir. Ini silakan sampean tulis dulu. Untuk nadham terakhir, wal harfu lam yasluh lahu alamah illan tifaqa bulihil alama. Wal harfu lam yasluh.
Sambil menulis, sambil tulis dulu contohnya. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan nazam yang terakhir. Wal harfu lam yasluh lahu alamah illan tifaqa qabulihil alamah. Adapun kalimat huruf tandanya ialah tidak menerima tanda-tanda kalimat isim atau fiil. Wal harfu lam yasluh lahu alama illantifa qabulihil alama. Adapun kalimat huruf tandanya ialah tidak menerima tanda kalimat isim atau kalimat huruf. Oke, jadi kesimpulannya ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf, ya. Ingat, kalimat isim tandanya satu tanwin, kemudian dibaca jer, bisa dimasuki huruf jer, dan ada alnya. Kemudian tanda-tanda kalimat fi'il, yang pertama bisa dimasuki qad, yang kedua sin atau saufa, 3 tak taknis sakinah, 4 tak fa'il, 5 nun taukid, dan yang 6 adalah ya muannas mukhatabah. Sedangkan pada kalimat huruf ini yaitu tidak menerima dari tanda-tanda kalimat isim ataupun kalimat fi'il. Oke, untuk bab kalam ini kita sudah selesai. Dan habis ini saya nanti ada kuisnya, ya. Nanti akan saya buatkan beberapa pertanyaan, tolong nanti sampean kerjakan atau sampean jawab. Ya. Dan nanti kalau masih kesulitan dalam mengerjakan, sampean lihat di tutorial cara mengerjakan soal yang pernah dikirimi oleh Bapak atau Ibu PJ kelas sampean. Ya, tutorial cara mengerjakan kuis atau cara mengerjakan tugas itu bagaimana, ya. Nanti insya Allah nanti saya buatkan hanya satu bab ini saja. Dan juga kemarin itu juga ada yang sudah setoran dan juga sudah ada yang masih tanya-tanya saja. Dan untuk sampean yang belum melakukan setoran, ya silakan, ya. Sampean setorkan entah itu 3 atau 5 nazom, tidak apa-apa, yang penting bisa istiqomah sampean. Kalau masih keberat 3 nazom kok keberatan, ya minimal 3 lah. Kalau sampean tidak hafal 5, ya 3 saja.
Misalkan kok sudah hafal sampai 10 atau sampai 15, langsung saya mensetorkan juga tidak apa-apa. Nah, mungkin biar untuk mengirim videonya filenya tidak terlalu banyak, ya mungkin cukup sampean setoran 3 atau 5 nadom saja. Diusahakan ini mumpung masih awal-awal ajaran baru, biar nanti pas waktu ada ujian muhafadzah ini sampean tidak merasa kesulitan dan tidak merasa terbebani atau keberatan. Ya, saya minta perhatiannya, yang sampean yang belum setoran silakan setoran ke saya. Seperti yang di nomor yang pernah saya tuliskan di pertemuan yang kemarin. Itu juga ada yang sudah setoran dan juga ada yang masih tanya-tanya saja. Ya, untuk sama semua yang belum setoran sama sekali atau wis apal, ya silakan untuk disetorkan. Diusahakan dalam satu minggu ini sampean apalkan berapa ya? Kalau dihitungkan ada 6 hari ini, mungkin sampean 1 hari ini hafal 1, dan nanti dalam 1 minggu itu ada 6 nadom, dan itu bisa nanti sama setorkan. Lah caranya gampang bagaimana? Yaitu sampean harus istiqomah untuk membacanya. Diwaca ben bulan baleni. Dulu ketika saya pas waktu mualimin juga sama, itu saya ambil waktu habis subuh ya. Habis subuh itu karena masih fresh, untuk hafalan itu sangat mudah sekali. Ya mungkin sama yang masih kebiasaan tidur itu, ya tolong tidurnya di perayaan dulu. Masuk turu tok mari subuh ya, diusahakan ya. Nah itu setelah habis sholat subuh bisa baca Quran, kemudian sama lalaran nadomanya ini. Dan itu pun juga dan itu pun harus sampean istiqomah akan sama. Saya juga masih tetap hafalan. Kadang itu juga mari maghrib, juga kadang habis subuh itu juga masih saya baca. Kadang itu sampai 2 atau 3 bab. Sama, saya juga masih tetap menghafalkan dan juga tetap membaca. Jadi saya minta perhatian sekali lagi, sampean yang belum setoran, sampean untuk segera setoran. Kok wangel Pak? Anjene gak tau sampean waca mangkane angel. Dilakoni dhisik ya. Misalkan nek gak apal 5 ya 3 ndak apa-apa. Nanti minta tolong di semua orang tuanya atau temannya atau kakak dan saudaranya juga bisa. Mungkin itu untuk pertemuan kedua ini. Sampai sini kita nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan memasuki babul i'rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.